Hello YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk Indonesia. Selamat datang di channel Farah Banget. Channel ini akan membahas beragam hal, sisi-sisi lain dari kehidupan yang pastinya belum ada di channel YouTube manapun guys. So, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe atau berlangganan dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru kita. Dan yang paling penting, tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum, Mbak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari selalu bertemu loh, Mbak. Betul. Mudah-mudahan nggak bosan ya, Mbak. Ya, insya Allah. So, nah, di episode kali ini, gue mau nanya Gunung. sama laut, Mbak. Sekali jadi Betul. itulah kayaknya. Iya. Mungkin pembahasannya nggak. Memang dua tempat ini banyak sekali menyimpan misteri. Banyak orang yang merasakan takut akan laut, takut akan gunung gitu, dan menghindari kedua tempat itu kalau bisa gitu kan. Itu secara naluri, insting untuk mereka tidak mendekat. Memang seperti itu, Bang. Jadi kenapa bisa satu gunung? Karena tidak untuk tempat itu kan tidak untuk ditinggali banyak orang yang kayak biasa kita Di yang daratan gitu. seperti kita ada komunikasi, ada interaksi. Di gunung itu kan kesannya seperti diam, sepi, sunyi. Nah, itu lekat dengan hal-hal yang memang arahnya ke mistis. Sama juga dengan laut. Itu kayak suatu tempat mereka khusus atau gimana? Oh, enggak. Bukan. Jadi memang makhluk-makhluk itu memang ada di situ, tapi tidak khusus untuk mencari tempat seperti itu, enggak. Karena di tempat kita pun yang ada orangnya banyak ada juga banyak juga sama seperti kita. Cuman memang khusus di tempat itu memang ya mereka lebih bisa memperlihatkan atau lebih bisa membangun ini tanpa ada gangguan dari kita gitu loh. Makanya aura laut, aura gunung itu lebih besar mistisnya ya karena apakah itu. di situ ada sebuah kerajaan atau apa? Ya gitu, pasti ada. ada tiap tempat yang aura mistisnya lebih besar energinya itu pasti ada, Bang. Di laut. Jadi jangan melihat hal goib itu seperti kayak kerajaan atau apa, jangan, Bang. Mereka dimensinya lebih dari itu gitu loh. Mereka bisa untuk jangankan kerajaan, istana atau apa, bentuknya yang seperti yang kita ini juga ada, bisa ya? Mereka ciptakan. Apa ya tadi karena kenapa merasa beda hawanya karena memang di situ bukan tempat untuk kehidupannya, Maya. Betul. Gitu ya. Itu bukan tempat beda, alamnya beda, bukan tempat kehidupan juga, tapi buat ya, mereka khusus buat mereka. Bukan manusia lah maksudnya itu kan. Makanya orang yang mendaki gunung itu ada adabnya, tata caranya. Sekarang mindsetnya kita harus rubah sih, gua terutama sih. Jadi memang itu memang dia bukan perasaan kali ya, Mbak. Memang itu memang natural mungkin. Natural, iya. Insting untuk kita menjauh karena aura itu. Aura yang tidak nyaman, kita merasa tidak aman, tidak nyaman, ada rasa takut. Ini juga lagi ada berita yang lagi viral itu, Mbak, di laut itu di Jawa Tengah. Nah, itu dia ditemukan meninggal gitu loh. Gitu. Iya. Jadi mereka istilahnya yang meninggal dengan cara seperti itu memang sudah garis iniannya udah kan ada orang sebabnya itu pasti ada. Nah, dia sebabnya karena di gunung dia ininya. Jadi memang itu tidak bisa ini yang namanya kehendak Allah kan, kehendak yang di atas itu memang harus terjadi. Cuman kita menilik dari hal yang goibnya, kenapa bisa gitu kan, kenapa dia. Kadang yang memang dipilih oleh gunung atau penunggu gunung atau yang ada di sana itu orang-orang yang memang terlalu angkuh, sombong.
arogan. Bisa gitu ya, Mbak? Ya, biasanya Ya, begitu. maksudnya dia lagi mendaki juga gitu loh ya. Maksudnya mendaki di situ terus Itu tidak ada sebab dan akibatnya, tapi mereka penunggu di sana itu merasakan hawa kesombongan orang. Makanya dia dites lah, diambil, yang dihilang beberapa hari kemudian baru ditemukan. Ada yang selamat, ada yang ini. Ya itu karena dari aura kesombongan, arogan di dirinya itu yang ada. itu sebabnya kenapa gue juga membahas ini, karena memang tempat-tempat itu tuh mistisnya itu jelas kayak di gunung manapun deh, kalian coba di browsing gitu itu Semua, banyak korban gitu loh, Mak. Memang Yang di laut juga gitu, di laut sama, ini iya. kayak nggak wajar gitu. Kenapa bisa seperti itu kan? Itu menjadi suatu apa sih, pertanyaan besar sih buat gue Iya, gitu. betul. Kadang percaya nggak percaya juga gitu kan. Mungkin memang udah waktunya meninggal ya, tapi Iya, kok kenapa memang itu. kenapa seperti itu gitu. Kadang pendaki-pendaki gunung pun juga sebetulnya mereka paham gitu. Iya. Kayak temen gue ada pendaki gunung gitu, gue tanya Gunung Selamat gimana, gunung ini gimana, itu mereka itu juga sebenarnya punya inilah. Pasti para pendaki itu punya pengalaman supranatural, itu Iya, pasti, Bang. itu dia Karena apa? Karena ya itu mereka memang di gunung dan di laut itu tempat wilayah mereka yang memang khusus gitu loh, Bang. Bukan kayak kita di tempat kita berbaur kan dengan kita, tapi kalau di sana kekuatannya itu lebih besar. Dan kalau kita tidak siap, tidak membekali diri kita, atau kita ya itu tadi dengan sifat kita yang terlalu sombong, angkuh, arogan, itu bisa bahaya. Jadi itu tuh memang kayak misalnya sempat hilang itu dibikin linglung atau gimana, Mbak? Bukan dibikin linglung, macam-macam. Satu bisa dengan cara, padahal itu kan ada trek jalan yang buat naik, itu sudah benar, itu mereka lihat di peta atau apa, tahu tetap kesasar, sengaja dialihkan, sengaja ditarik dia untuk arahnya beda, itu satu. Atau kedua, tiba-tiba cuaca yang nggak disangka-sangka tuh berubah 180 derajat, macam-macam. 3 hari yang lalu ya kita coba lihat beritanya, Mbak ya. Nih, kita coba beritanya, coba lu bisa menelisik nggak nih? Nih, ininya apa namanya, seorang pendaki bernama Angga. Itu umurnya 27 tahun, Mbak. Iya. Dilaporkan meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Lawu hari Minggu, tanggal 23 Agustus, Mbak. Evakuasi jenazah warga desa Wonoharjo, Kabupaten. Ini aja nih, Mak, coba lo bisa lo lihat nggak sih, maksud gua ini kenapa nih sebenarnya, apa yang terjadi sama dia sebetulnya? Namanya Angga, Pak. Angga. Ada temannya ya, di daerah situ memang rawan licin atau apa, jatuh. Oh gitu, jadi dia nggak bukan dibawa ke dimensi lain gitu, Mak? Enggak, dia ya? memang ini memang murni kecelakaan ini kayaknya. Iya, jadi intinya gini, dia sih kematian Angga ini masih diselidiki pihak berwajib sih, Mbak. Jadi belum ada ininya membuat kalau beritanya kepada beberapa ada Santoso mengatakan dari keterangan rekan korban, Angga sempat mendirikan tenda jam 12 malam di sekitar pos 2. Usai mendirikan tenda, Angga merasakan tubuhnya dingin. Sekitar pukul 3 kondisi Angga dilaporkan ke base camp. Jadi terus tahu-tahu dia memang udah mungkin sakit ya, dia udah nggak fit badannya, bisa jadi. Atau itu juga karena pengaruh hal lain, itu bisa saja juga terjadi, Bang. Iya, jadi kedinginan mungkin kan, gitu. Mungkin bisa jadi kedinginan. Jadi kalau yang ini nggak ada ini apa ya, nggak ada mistis-mistisnya. Nggak ada ini. Itu kalau itu nggak ada mistisnya, guys. Nggak ada. Menurut Mbak nggak ada mistisnya. Mulai dari kecelakaan. Kecelakaan dan dalam keadaan badan tidak fit untuk mendaki. Berarti gitu, berarti nggak ada ini, kalau kata Mbak nggak ada. Kita lihat aja nanti. Karena itu kan berita yang lagi naik gunung kan, itu yang keluar di internet sih. Itu sebagai contoh saja lah kenapa. Tapi intinya, Bang, kalau sudah harus ditemukan di gunung atau di laut itu sudah mereka bawa ke. Kalau yang muter-muter gitu, Mak? Muter-muter kayak dibuat linglung. Iya, enggak muter, jadi kayak udah kesini balik lagi. Iya, memang dikerjain. Dikerjain gitu ya, memang itu mungkin ya, Maya, gitu ya? Selalu ada, dan macam-macam, yaitu dengan apa,
ini udah di sini kok kesini lagi gitu kan. Iya. Dia memang itu salah satunya contoh Ya, yang kalau gua mereka belum pernah sih, cuma cerita-cerita aja atau sih. ini mereka jalan gitu ya, tahu-tahu kayak ada yang manggil suara temannya, arah sini, arah sini. Ada juga yang kayak begitu, dia ngikut ke situ, ngikut dengar suara itu. Ada juga yang dia kayak temennya yang diikutin dari pertama itu karena memang merinding. Itu memang apa namanya, dari awal dia sudah diikutin. Jadi dia diincar gitu. wujudnya seolah-olah seperti temannya yang diikutin, padahal dia ngikutin hal yang lain, macam-macam bang. Memang. Gila. Serem sih, gue gak suka mendaki sih, bukan mendaki cuman pernah gitu doang sih. Dan capek, gue maksud gue ya kalau gue pribadi sih nggak begitu Nggak ini ada sih. minat Mungkin ya bang. passionnya nggak sih. Sekarang tipsnya aja deh mah langsung mah buat yang suka ngedaki gunung misalnya gitu. Jangan sombong satu, jangan arogan, jangan yang terlalu berlebihan bahwa wah aku segitu aja bisa nih kecil atau menyepelekan. Ya seperti itu satu, itu jangan pernah ada terbesit sebelum naik gunung itu. Kedua saat melakukan pendakian baca doa dulu, minta memohon kepada Allah untuk dilindungi, untuk selalu dijaga. Itu kedua. Ketiga ya berhati-hati, perlengkapan badan semua harus fit, harus sehat. Kelengkapan mendaki yang mumpuni, jangan pakai sendal jepit, apalagi nyeker. Nah itu jangan. Masa mendaki nyeker ayam kali. terus itu kan tipsnya Mbak ya. Tadi misalnya Mak bukan pendaki, ini tips dari Mak. Tips ya kan biar aman dari kan misalnya biar aman karena kalau kan alat-alat apapun kurang kan kita ketinggalan dari rombongan jauh digodain bang. Tapi yang penting itu tadi yang pertama sih, jangan sombong. Itu mungkin juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, ya. betul. Cuman ke pas mau mendaki doang sih. Mendaki doang jangan, hilangkan kalau bisa dihilangkan. Memang perlu untuk sombong agar orang tidak meremehkan kita. Tapi jangan selalu ada kesombongan itu mengikuti kita. Posisikan sombong itu di mana gitu. Kalau memang harus sombong ya sombong aja. Tapi satu, ingat jangan terus dibawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari. Iya sih, wajar sih kayak misalnya pendaki gunung itu sombong kan misalnya, wah gua udah taklukin. Iya, ini gua ini. Bisa gitu ya, Mbak? Iya, udah 3 kali gua naik ke situ aman-aman aja, keempat kalinya hilang. Gara-gara omongan. Nah, itu kan tips tadi sebelumnya misalnya. Sebelum mendaki gunung itu kan. Iya, Misalnya harus gini, Mak, bersih. ini terjadi, misalnya udah terjadi nih, gua udah mendaki terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang nggak beres gitu. Turun aja jang, pokoknya asal hati nih kita merasa nggak nyaman, udah kok kayak ada hal yang lain, cepet-cepet untuk balik dan cepet-cepet baca doa, memohon perlindungan, memohon untuk dijaga sama Allah. Berarti mungkin yang maksudnya kayak setan-setan itu mungkin ganas kali Mak, atau gimana Mbak ya? Atau karena mereka itu tuh karena sebab akibat gitu Mak, atau gimana sih? Bukan. Karena kan kadang lu pernah bilang ke gue kayak mereka tuh nggak mungkin melukai, nggak mungkin membunuh gitu, tapi kan kenyataannya kalau yang lihat korban-korban itu kan ya naas juga gitu. Apakah itu dengan kedatangan kita itu terganggu? Nah, iya. Atau gimana? Terganggu dengan energi, dan yaitu tadi misal ada yang sombong mereka merasa ditantang. Gitu. Merasa terancam. Tapi mungkin kalau misalnya sopan apa gitu mungkin fine aja kan. Iya, makanya ada yang hilang ntar bisa balik lagi karena mereka mau mengalah, mau ini gitu loh, mereka yang merasakan gitu kan. Kita aja kalau merasa terancam pasti melawan. Nah, efek melawan itu kalau misal ada maling atau apa tuh tergantung dari yang ini kan. Benar-benar juga masuk akal. Jadi itu guys. Iya. Tipsnya udah juga tadi, gue udah paham jadi sekarang kayaknya cukup untuk membahas ini Mbak. Siap. Ya. Oke. Kita bahas yang lain besok. Oke guys, jangan lupa ini hanya pendapat dan masukan dari Mbak Farah. Semoga bermanfaat, semoga ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruk. Silakan, kami menerima saran dan kritik. Betul. Tinggal ditulis di kolom komen.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.